Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Andika Tias Nugraha, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian di bidang Manajemen Industri. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Made Devindra Pratnevedanta dengan NIM 121190011 angkatan 2021 dari Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya di tugas akhir nanti, yaitu dengan judul penggunaan metode Critical Path Method atau CPM dan Program Evaluation and Review Technique PERT untuk meningkatkan efisiensi pada manajemen industri jasa organisasi. Selanjutnya masuk pada outline presentasi. Outline presentasi ada latar belakang penelitian, lalu ada rumusan masalah, lalu ada tujuan dan asumsi penelitian, lalu ada manfaat penelitian, selanjutnya ruang lingkup penelitian, dan novelty dan gap penelitian. Baik, masuk ke latar belakang penelitian. Dalam latar belakang penelitian terdapat fenomena-fenomena dalam penelitian yang direncanakan. Dalam penelitian saya, fenomena ideal daripada penelitian saya ada yang pertama, perencanaan proyek yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, ada penjadwalan proyek yang baik dengan mengidentifikasi aktivitas pada proyek. Yang selanjutnya ada penghematan waktu dan biaya pada proyek. Dan yang terakhir ada manajemen risiko keterlambatan yang baik. Berdasarkan fenomena ideal tersebut dalam penelitian dengan kedua metode tersebut, fenomena aktual atau fenomena yang sebenarnya adalah yang pertama, ketidakpastian aktivitas di lapangan proyek. Lalu selanjutnya ada hambatan implementasi proyek dengan sumber data yang cukup terbatas. Lalu selanjutnya ada sering kali proyek membutuhkan fleksibilitas yang tinggi. Lalu ada adaptasi yang lebih terhadap perubahan dalam pengerjaan proyek. Adaptasi yang lebih ini maksudnya yaitu pada penerapan kedua metode tersebut seringkali terhadap ada perubahan-perubahan yang cukup cepat atau cukup membuat penerapan kedua metode tersebut membutuhkan adaptasi yang lebih. Baik, berdasarkan fenomena tersebut, hal yang menarik untuk diteliti adalah peningkatan efisiensi dari aspek penjadwalan dan manajemen biaya pada proyek untuk menciptakan proyek yang terstruktur dan efektif serta efisien dengan menggunakan dua metode tadi, yaitu metode Critical Path Method atau CPM dan Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Nah, Critical Path Method atau CPM ini digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis daripada aktivitas proyek tersebut, sehingga proyek dapat berjalan lebih terstruktur dan lebih cepat. Lalu untuk program Evaluation and Review Technique digunakan untuk memperkirakan waktu-waktu yang terdiri dari waktu optimistis, waktu pesimistis, dan waktu paling mungkin. Nah, gambar pertama yang di atas merupakan gambar dari teknik analisis metode CPM atau Critical Path Method dengan dua metode atau dua cara pengerjaan, yaitu forward pass dan backward pass. Forward pass digunakan untuk mengambil waktu dari aktivitas proyek paling awal hingga paling akhir. Sementara backward pass digunakan untuk mengambil waktu aktivitas dari akhir hingga awal, dibalik. Lalu selanjutnya, gambar di bawah merupakan tabel perhitungan waktu dengan teknik metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Secara umum, metode PERT ini digunakan setelah mendapatkan jalur kritis dari aktivitas PERT. Maka selanjutnya bisa dihitung waktunya dengan menggunakan metode PERT dengan menggunakan standar deviasi dan juga variansi. Baik, selanjutnya masuk ke urgensi kepentingan penelitian. Perlunya penggunaan metode Critical Path Method dan juga PERT pada manajemen proyek sangatlah penting terhadap penelitian terkait proyek. Karena dengan kedua metode tersebut, suatu tim proyek dapat menyusun penjadwalan waktu penyelesaian proyek yang lebih efektif dan efisien, serta dapat menciptakan proyek yang lebih baik dan sistematis. Penggunaan metode CPM dan juga PERT dapat membantu mengidentifikasi aktivitas yang dianggap sebagai
prioritas atau aktivitas dianggap paling penting di dalam suatu proyek dan dapat memperkirakan waktu penyelesaian yang lebih akurat serta dapat meminimalisir risiko keterlambatan dan penyelesaian proyek yang lebih cepat. Baik, selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah pada proyek yang sedang berjalan atau sedang dalam perencanaan seringkali dihadapi oleh tantangan yang cukup kompleks, yaitu dalam aspek waktu, biaya, dan juga sumber daya. Proyek yang dilakukan tentunya melibatkan aktivitas besar yang saling bergantung satu sama lain. Nah, diharapkan kedua metode tersebut yaitu CPM dan PERT diharapkan dapat membantu dalam hal perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian yang lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya masuk ke gap penelitian atau setelah dalam penelitian tersebut daripada studi terdahulu yang sudah yang cukup relevan dengan rencana penelitian saya yang terkait penggunaan metode CPM dan juga PERT pada manajemen proyek seringkali dihadapkan oleh beberapa masalah seperti kompleksitas dan juga ketergantungan antar proyek serta adanya aktivitas tambah-tambahan yang memerlukan adaptasi lebih karena perubahan pada data. Rencana penelitian ini tentunya telah dilakukan suatu perencanaan yang sistematis dan juga penjadwalan proyek yang lebih akurat dibandingkan dengan penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Selanjutnya masuk ke tujuan penelitian. Di sini terdapat 4 tujuan penelitian daripada rencana penelitian saya. Yang pertama, menganalisis penerapan metode Critical Path Method dan juga PERT atau Program Evaluation and Review Technique dalam manajemen proyek. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan daripada metode CPM dan juga PERT dalam ketepatan waktu, sumber, dan juga biaya. Yang ketiga yaitu mengevaluasi efektivitas daripada kedua metode tersebut yaitu CPM dan juga PERT. Dan yang terakhir, dapat mengusulkan adanya adaptasi dari metode CPM dan juga PERT. Baik, selanjutnya manfaat penelitian. Di sini terdapat 4 manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis, manfaat empiris, manfaat praktikal, dan juga manfaat sosial. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori manajemen proyek dengan metode CPM dan juga PERT. Dengan adanya penelitian ini, akan ada pemahaman yang lebih mendalam terkait kedua metode tersebut yang dapat diterapkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan efisiensi proyek sehingga proyek dapat berjalan lebih terstruktur dan juga sistematis. Lalu selanjutnya ada manfaat empiris. Penelitian ini diharapkan dapat membuat temuan-temuan baru atau inovasi baru terkait penggunaan metode CPM dan juga PERT, termasuk peningkatan efisiensi dari segi waktu, biaya, dan juga sumber daya. Penelitian ini dapat mengisi gap atau kekosongan dalam penelitian yang terdahulu atau penelitian sebelumnya dengan menyediakan data yang lebih relevan dan juga data yang valid daripada objek penelitian tersebut dengan menyediakan data kondisi-kondisi proyek yang secara real time di lapangan. Selanjutnya ada manfaat praktikal untuk praktek daripada penerapan kedua metode tersebut. Penelitian ini dapat langsung digunakan oleh manajer proyek dan juga tim proyek untuk meningkatkan proses daripada manajemen proyek mereka. Dengan penelitian ini, proyek terkait penggunaan metode CPM dan juga PERT dapat mengurangi pemborosan daripada segi waktu, biaya, dan juga sumber daya, serta dapat mempercepat penyelesaian proyek dan dapat mengoptimalkan tenaga kerja yang berada di jalur aktivitas kritis yang sudah diolah datanya dengan menggunakan metode CPM dan juga penilaian risiko terkait kemungkinan waktu optimis, pesimis, dan juga waktu paling mungkin dengan metode PERT. Selanjutnya, manfaat sosial yang berkaitan dengan dunia industri, dunia usaha, dan juga PT. Penelitian ini dapat mendorong terciptanya kerjasama yang baik antara dunia usaha, dunia industri, dan juga perguruan tinggi, terutama dalam peningkatan efisiensi daripada manajemen proyek. Dengan menerapkan kedua metode tersebut, proyek yang sedang berjalan atau sedang dalam tahap perencanaan bisa diselesaikan lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Baik, selanjutnya masuk ke ruang lingkup rencana penelitian saya. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada penggunaan dan juga penerapan dari metode Critical Path Method dan juga PERT untuk meningkatkan efisiensi pada manajemen proyek. Objek kajian penelitian ini mencakup dari beberapa aspek, seperti proyek dalam sektor di bidang teknik industri, seperti proyek pembangunan dan juga proyek utama saya yang saya ingin
kaji objeknya, yaitu proyek struktur organisasi dalam suatu jasa. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari segi penjadwalan aktivitas dan dapat memperbaiki ketidakpastian dalam estimasi waktu dengan menggunakan metode CPM dan PRT. Untuk CPM dapat menganalisis dan mengidentifikasi jalur kritis, dan PRT untuk memperkirakan waktu-waktu yang ada, waktu paling mungkin, waktu optimistis, dan juga waktu pesimistis. Lalu CPM digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis pada proyek sehingga tim proyek berfokus pada kegiatan-kegiatan yang punya pengaruh paling besar atau impact-nya paling gede di dalam proyek tersebut. Dan PRT digunakan untuk memperbaiki ketidakpastian dalam estimasi waktu dengan mempertimbangkan waktu optimis, pesimis, dan juga waktu paling mungkin untuk setiap aktivitas pada proyek. Proyek ini juga akan diteliti dengan penerapan kedua metode tersebut memakai studi-studi terdahulu yang penerapannya sudah saya baca dan juga sudah saya telaah mengenai studi-studi terdahulu dengan penerapan kedua metode tersebut selama datanya itu 3 tahun terakhir dari studi terdahulu. Data yang dipakai untuk topik ini atau rencana penelitian ini yaitu data aktivitas proyek, data RAB biaya proyek, dan juga data rencana waktu penyelesaian proyek, di mana data-data tersebut akan dianalisis dengan metode critical path method dan juga program evaluation and review teknik atau CPM dan PRT untuk menemukan jalur kritis dan juga mendapatkan estimasi waktu yang cukup bagus dan juga baik pada proyek yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari segi waktu, biaya, dan juga sumber daya pada proyek. Objek penelitian ini akan mencakup proyek yang sudah berjalan maupun proyek yang masih dalam tahap perencanaan. Sehingga penggunaan kedua metode tersebut dapat memberikan gambaran secara keseluruhan tentang penggunaan dari metode CPM dan juga PRT dalam jangka waktu periode perencanaan hingga penyelesaian proyek dengan baik dan juga terstruktur secara sistematis. Baik, masuk ke dalam novelty. Di sini terdapat 3 originalitas atau origin atau keaslian daripada rencana penelitian saya. Yang pertama, keunikan objek dan wilayah penelitian. Fokus penelitian ini ada pada penerapan metode CPM dan juga PERT dalam konteks manajemen proyek di sektor industri, yaitu yang saya ingin kaji yaitu struktur organisasi. Yang kedua, yaitu poin yang kedua, keunikan isu keilmuan dan pengetahuan penelitian. Nah, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru atau sudut pandang baru tentang teori daripada manajemen proyek dengan kombinasi kedua metode tersebut, yaitu CPM dan PRT. Penelitian ini dapat mengembangkan variabel baru untuk mengukur tingkat efisiensi yang dapat dihasilkan dari penerapan kedua metode tersebut. Lalu poin yang ketiga ada pada keunikan pendekatan dan metode penelitian. Nah, maksudnya apa? Pendekatan dan metode penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggabungkan kedua metode tersebut, yaitu CPM dan juga PERT, dengan teknik Agile Project Management yang belum banyak diintegrasikan atau diimplementasikan secara optimal dalam penelitian terdahulu. Nah, gap daripada penelitian-penelitian terdahulu juga banyak penelitian terdahulu yang hanya menggunakan salah satu metode saja, yaitu antara CPM dan juga PRT. Nah, dalam rencana penelitian saya, kelebihan daripada rencana penelitian saya yaitu penggabungan antara kedua metode tersebut sehingga dapat meningkatkan efisiensi pada manajemen proyek yang lebih baik dan juga terstruktur. Baik, masuk ke gap penelitian. Terdapat 2 poin daripada gap penelitian ini. Yang pertama ada pada keterbatasan konteks proyek. Nah, studi-studi terdahulu cenderung berfokus pada proyek konstruksi dengan skala besar saja. Sementara proyek lain seperti proyek internal organisasi, proyek pembangunan, dan juga proyek teknologi masih jarang dijadikan oleh objek kajian daripada penelitian terdahulu. Rencana penelitian ini berpeluang mengisi gap atau kekosongan dengan memperluas penerapan kedua metode tersebut, yaitu CPM dan juga PERT, di berbagai konteks proyek. Nah, salah satu rencana penelitian dan objek penelitian saya itu proyek struktur organisasi yang belum banyak diintegrasikan dengan penerapan kedua metode tersebut. Lalu poin yang kedua ada pada kesenjangan dalam penerapan metode CPM dan juga PERT. Maksudnya gimana? Penelitian terdahulu hanya fokus pada satu metode saja, yaitu metode salah satu antara CPM dan juga PERT, tidak dikombinasikan keduanya.
tanpa melihat juga potensi dari kombinasi keduanya secara mendalam atau secara lebih detail. Gap ini atau kekosongan ini menciptakan peluang untuk meneliti bagaimana kombinasi antara metode CPM dan juga PERT dapat menghasilkan output atau luaran yang lebih besar efisiensinya terhadap manajemen proyek, terutama pada proyek dengan tingkat kompleksitas dan ketidakpastian yang tinggi. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada sanggahan dan juga masukan, boleh disanggah atau diberi masukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas kurangnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.